Salam jemaat Tuhan yang dikasihi. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar Boleh biasa. tepuk tangan buat kita semua. Yes. Berikan sorak-sorak yang paling meriah. Yes. Selamat hari Natal. Kita selamat tahun baru 2021. Ya. Mari sebelum kita menaikkan setiap pujian kita mengangkat hati kita. Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada saat pagi ini. Kami percaya Bapa, di mana kami memperingati hari kelahiran Tuhan. Sukacita ada di tempat ini. Bila sukacita itu boleh menaungi kami Tuhan, sukacita boleh ada di tempat ini. Sukacita itu Tuhan boleh membakar roh kami Bapa. Untuk itu Tuhan, bebaskan roh kami untuk kami bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Berikan roh itu kepada kami Bapa. Yes. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Boleh Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Selamat Natal. Haleluya. Yes. Haleluya. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Sama-sama kita katakan haleluya. Kasih-Mu telah berkesudahan dan bernapas memuji selamanya di atas gunung dan di dalam sabda. Mari kita katakan Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya kami. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setia. Yes. Terjemah Tuhan. Kita mengucapkan Tuhan hari ini. Yes. Yes. Bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari jemaat Tuhan yang mengatakan, mari jemaat Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, untuk selamanya. Sekali lagi ya. Yes, sekali lagi kita katakan, naikkan syukur kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Waktu hidup bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab
Boleh tepuk tangan. Mari kita katakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku. Yes. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung menerjang, namun kasih setiamu. Yes, yes, yes. Haleluya. Yes. Mari kita katakan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang untuk padu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara, Dialah menara dan kota perlindungan. Yes, dengan sukacita. 1, 2, 3, go. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bersama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang untuk padu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Dan kota perlindungan kami Tuhan. Yeay. 1, 2, 3. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Mari kita bersama-sama. Yeay. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Yes. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu takkan. Boleh angkat suaranya. Yes, angkat suaramu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi. Kita sorak-sorai bagi Tuhan. Percaya hanya Tuhan yang kita tinggikan di tempat ini. Amin. Kita mau jadi seperti Tuhan. Engkau baik Tuhan. Dalam hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya nama-Mu yang berkuasa.
talisman biar hati kami telah memujimu. Dengan pujian kami mau menyenangkan Bapa dengan hati kami. Menyenangkan Tuhan, itu kerinduan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kejadian kami. Kami hanya mau menyenangkan Tuhan melalui pujian kami. Biar semua Tuhan yang menyanyikan. Yes. Kerinduan kami.
Biar jiwa kami tetap menyembah-Mu Bapa. Kami percaya hanya Kau
dan amat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami, sehingga menjadi satu bukti Engkau masih ada melawat setiap kami, memelihara kami hingga pada saat ini. Tuhan, Kau himpunkan kami itu bersama-sama kami memuji dan menyembah Engkau. Terlebih pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu. Tuhan, berbicaralah ya Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami, supaya kami boleh benar-benar Tuhan mengalami pertolongan, perubahan yang nyata, sehingga kami yakin percaya tahun 2020 ini yang sebentar kami akan lewati, kami akan terus Tuhan Engkau lawan kami, terus Kau bawa hidup kami Tuhan menjadi kehidupan yang semakin baik, sehingga tahun 2021 kami akan mengalami lebih baik dan sungguh-sungguh kami berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Allah Roh Kudus berbicaralah. Kami siap pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkan kuduskan hati kami untuk ketika benih firman disampaikan, biarkan itu jatuh di tanah hati yang subur. Pengurapan-Mu saat ini mengurapi kami semua. Kemuliaan-Mu Tuhan turun atas kami, dan suasana surga terjadi di tempat ini. Dan ketika kami datang bawa dalam setiap beban berat kami pulang membawa kemenangan yang pasti datang daripada Tuhan. Ketika kami apapun yang kami doakan pada saat ini, kami pulang membawa jawaban doa yang pasti datang daripada Tuhan. Ketika kami datang dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami siap pada saat ini mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Yang rindu diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Shalom. Silakan Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan selamat Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru tahun 2021, sehingga kita bisa melihat banyak perjalanan tahun 2020 ini orang mengalami tahun yang tidak enak. Tapi saya katakan ini adalah tahun kita untuk belajar, untuk mengerti akan kehendak Tuhan, seberapa tuluskah hidup kita, seberapa sungguhkah hidup kita untuk kita mengalami lawatan Tuhan dan pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku, kita akan belajar bersama-sama tentang ketulusan hati. Inilah tema yang akan kita pelajari bersama-sama, tentang ketulusan hati, sehingga kita dapat menciptakan suatu damai di bumi ini melalui keluarga kita sendiri, melalui kehidupan kita. Mari kita akan belajar bersama-sama. Terlebih dahulu kita akan baca dalam firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Menjadi fokus kita, penekanan di dalam firman Tuhan ini adalah ayat yang ke-19. Di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat ke-18 sampai ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Perhatikan ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah
menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Di dalam fokus ayat yang ke-19 ini, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sikap Yusuf menjadi seorang suami yang luar biasa. Oleh karenanya saudaraku, demikian firman Tuhan di dalam ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Ketika saudaraku kita melihat berbagai satu teladan contoh bagi orang-orang yang mungkin sukses, yang orang memiliki keluarga yang luar biasa, dan kita belajar menjadikan satu antara pertama adalah kita belajar antara hubungan anak dan orang tua. Biasanya saudaraku, ketika kita jadi orang tua untuk mengasuh anak, biasanya orang tua pasti memberikan yang terbaik untuk anaknya. Apapun saja yang diberikan itu yang terbaik bagi anaknya, kelak supaya anaknya ini menjadi anak yang baik. Tetapi menjadi pertanyaan ketika orang tua ini sudah menjadi sepuh, apakah anak ini tetap memelihara, mau saudaraku mengasihi orang tua dengan tulus hati? Ternyata banyak juga saudaraku, ketika kita bisa melihat orang-orang yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan, yaitu anak ini tetap memelihara dan tetap mengasuh orang tuanya dengan tulus hati. Ketulus hatian ini saudaraku, itu yang perlu kita pelajari bersama-sama. Bagaimana kehidupan anak-anak sekarang ini, apalagi di zaman nanti anak milenium saudaraku, kita bisa melihat banyak hal di dalam firman Allah. Hari-hari terakhir ini sebelum kedatangan Tuhan, keegoisan terjadi, cinta uang mulai terjadi, dan kita bisa melihat banyak sekali hari-hari ini orang tua yang mengeluh tentang anaknya. Tetapi mari kita akan belajar. Saya tidak menyalahkan pada anak dan orang tua, tidak, tetapi kita belajar ketulusan hati dengan sebuah satu tujuan. Selagi waktu kita masih ada di muka bumi ini, kita belajar. Firman Tuhan mengatakan ketika Yesus datang ke muka bumi ini, supaya damai sejahtera itu dipenuhi di dalam muka bumi ini. Damai ini terjadi. Apakah kita sudah memiliki damai di dalam keluarga kita, hati kita? Mari kita akan belajar sebuah satu ketulusan. Ketika kita bisa melihat sebuah, saudaraku, ketika anak ini memberikan ketulusan hati, seperti orang tua memberikan ketulusan bagi anak-anak, bagi anaknya memberikan yang terbaik. Ketika dia sudah menjadi sepuh, apakah anak ini memberikan ketulusan hati yang sungguh-sungguh dengan hati dan tidak bermaksud apa-apa, tetapi karena dia ingin membalas kasih Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia memberikan yang terbaik, menjadikan satu kehidupan yang luar biasa. Maka sesuai dengan firman Allah, ketika anak ini mengasuh dan juga memelihara orang tua dengan tulus hati, maka kita lihat keluarga ini sangat diberkati Tuhan. Oleh karenanya saudaraku, kita lihat ketulusan hati, dan saudara bisa melihat di dalam sebuah satu candid kamera. Kita bisa melihat ketika beberapa waktu yang lalu di salah satu studio daripada televisi menayangkan untuk sebuah satu pemberian. Mungkin saudara tahu ini, karena ini seringkali keluar di televisi berapa tahun yang lalu. Ketika ia meminta sesuatu, minta pertolongan sesuatu, dan kita bisa melihat bahwa kebanyakan di dalam realitas show ini, sudah dalam televisi ini, bahkan mereka yang tidak punya itu memberikan ketulusan. Ya, banyak orang yang diberkati itu tidak memberi dengan tulus.
Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kita memberi kepada orang miskin. Bagaimana kita memberi orang yang sangat membutuhkan. Apakah itu benar-benar kita memberikan tulus tanpa imbalan? Dan di sini banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa. Ketika ia ditolong pada waktu masih mudanya, ketika pada masa tuanya dia ingin membalas budi kepada orang yang telah menolong dia pada saat dia dalam keadaan yang tidak berdaya. Namun kita bisa melihat sebuah satu realita hidup. Hidup ini bisa dikatakan seperti roda. Kadang kita satu saat di atas dan bisa itu di bawah. Yang dulu kita di atas bisa lagi kita di bawah. Yang di bawah ini pun juga bisa Tuhan angkat semua itu di atas. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu kelak nanti dia seperti apa. Namun di sini kita bisa melihat perlulah kita di hari-hari ini. Bumi ini penuh dengan keegoisan. Dunia ini membutuhkan gereja Tuhan. Dunia ini, bumi ini, manusia zaman sekarang ini, kejahatan semakin meningkat. Dan kita bisa melihat kehidupan manusia hari-hari ini, keegoisan semakin nyata, lu, gua. Inilah kita bisa melihat bagaimana ketika kita membutuhkan seorang, di dalam dia sedang membutuhkan pertolongan. Apakah kita memberikan dengan tulus? Atau terpaksa? Atau sama sekali kita menganggap dia adalah orang yang tanda kutip. Nah, di sini saya belajar. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, kami kedatangan seorang yang orangnya ini maaf kata ya boleh dikatakan dia gondrong, ya dia pakaian yang tidak baik, tidak rapi lah istilahnya begitu saudaraku. Tetapi keluarga ini menilai, awas hati-hati kalau dia mau hutang, hati-hati kalau dia mau minta. Seringnya kita berpandangan dan menghakimi lebih dahulu sebelum kita melihat secara realita. Mari kita belajar. Tuhan memberikan dua mata, Tuhan memberikan dua telinga, Tuhan memberikan otak, dua otak. Mari Tuhan memberikan satu mulut. Sebelum ada kesimpulan, mari kita pandang dengan baik siapakah ia. Dan kita dengar baik-baik dari segala sudut bagaimana. Dan kita saring dengan otak kita sebaik mungkin supaya kita memberikan kesimpulan yang positif. Tetapi banyak sekali di hari-hari ini orang melihat saja, belum mengetahui siapa dia, sudah bisa menghakimi orang tersebut. Untuk menghakimi ini saudara harus hati-hati. Saya katakan tadi orang yang gondrong ini, orang yang berpakaian tidak rapi saudaraku, ternyata itu mendatangkan berkat. Pada saat kami, saudaraku, masih usaha waktu dulu, ternyata saudaraku orang itu menawarkan ada berkat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudaraku, mari kita lihat bagaimana ketulusan hati kita saat kita memberi, saat kita menerima, saat kita berbentuk apapun. Sudahkah kita memiliki sebuah satu ketulusan? Hidup suami istri di hari-hari terakhir ini kita melihat Bapak Ibu saudaraku, hubungan orang tua, anak-anak dan orang tua, ketulusan hati ini sudah mulai banyak yang pudar. Kasih sudah menjadi dingin. Pada pagi hari ini di dalam Natal ini, Yesus dia berjanji, dia tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia akan mengasihi kita sekalipun kita tidak setia, sekalipun mungkin kita jatuh dalam dosa, tetapi kasihnya itu luar biasa atas kehidupan kita. Oleh karenanya, biarkan contoh dalam teladan ini yang diberikan. Hendaklah itu kita membagi, karena firman Tuhan mengatakan dalam engkau menjadi saksi dimanapun engkau berada. Tunjukkan kepada dunia, hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang ada. Yesus yang lahir dalam kehidupan kita. Terlebih dalam momen Natal ini, mari kita benahi hati kita supaya hati kita memiliki hati Kristus dalam kehidupan kita. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang merasa kita yang paling. Semua kita di hadapan Tuhan itu sama.
yang kaya, yang miskin, yang terhormat dan tidak terhormat, semua itu kedudukannya itu sama di hadapan Tuhan. Oleh karenanya kita belajar bersama-sama sebuah satu kisah ini menjadikan satu kita perlu belajar. Yusuf sendiri ketika Maria disampaikan, Maria mendapat pesan dari malaikat, engkau akan mengandung dan mengandung dari Roh Kudus. Nah, saudara, boleh saya tanya kepada Bapak Ibu saudara, terlebih pada calon-calon yang mungkin mau menikah, lagi pacaran, tiba-tiba ini ceritanya seperti Maria ini. Tiba-tiba saudaraku dia mengandung. Saya boleh tanya kepada bapak-bapak, kira-kira gimana? Kalau didapati pacar kita, saudaraku, atau tunangan kita itu tiba-tiba tanpa dia menyentuh tetapi mengandung, kira-kira saudara bagaimana? Pasti akan merasakan syok. Saya yakin, percaya kita semua akan merasakan syok. Oleh karenanya, mari kita akan belajar di dalam ayat 18 dan 19. Kita mari lihat kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi lihat ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dan perhatikan, dan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Mari kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki tulus hati, terlebih di dalam Natal ini. Biarkan kelahiran Yesus memberikan sebuah satu contoh melalui kehidupan Yusuf. Tuhan mengendaki di hari-hari ini keluarga kita untuk mengalami sebuah satu ketulusan. Ternyata dalam ketulusan itu hal mendatangkan luar biasa bagi kehidupan yang melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat Yusuf luar biasa. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana kita untuk bisa menerima ketulusan hati sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Yang pertama kita belajar dari Yusuf, saudaraku. Yusuf memiliki cinta yang sejati atau cinta yang tulus hati. Inilah saudaraku yang pertama, yang bagi setiap kita orang hidup, bagi kita hidup semua, terlebih di dalam keluarga suami istri, harus dilandasi yang namanya cinta sejati atau cinta yang murni atau cinta yang tulus. Kebanyakan orang saudaraku di hari-hari ini cinta seseorang karena ada faktor X, karena dia kaya, karena dia cantik, karena dia ganteng. Berapa banyak di hari terakhir ini kita bisa melihat wanita mengejar laki-laki bukan karena cinta, tetapi karena faktor X, karena orang ini adalah orang yang sungguh super kaya. Tetapi kita bisa melihat dan akhirnya perempuan ini mengatakan ternyata. Ketika memasuki di dalam rumah tangga, ternyata. Sehingga disinilah kita bisa melihat kehidupan Yusuf. Ini perlu dipraktekkan dalam kehidupan kita melalui momen Natal ini. Biarkan tahun depan, tahun 2021, ketulusan hati bagi setiap kita, dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan, pemirsa yang mendengarkan daripada video ini, mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, saudara akan mengalami lawatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa, dan saudara akan membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena itulah disebut anak Allah. Bagaimana hidup kita saat ini yang kita sudah hidup berkeluarga, kita sudah melayani? Bagaimana kehidupan kita sehari-hari di rumah tangga kita? Apakah ketulusan cinta kasih kita sungguh nyata? Berapa banyak sekarang ini kehidupan suami istri, ketika ketemu istri dan istri, lalu mereka membicarakan siapa? Suaminya. Suami dengan suami berkumpul, menceritakan siapa? Istrinya. Ternyata ketika anak-anak bertemu dengan anak-anak, menceritakan siapa? Orang tuanya.
aku lahir dari orang tua yang seperti itu. Disinilah saudaraku kita perlu belajar bersama-sama. Hari saat inilah damai sejahtera. Biarkan itu dilimpahkan sehingga bumi ini dipenuhilah oleh damai melalui kehidupan kita yang sungguh-sungguh hidup kita memiliki cinta yang tulus. Kebanyakan orang berpacaran dan tidak anti dengan pacaran. Berpacaran, tunjukkanlah kamu apa adanya, sehingga orang tersebut bisa mengerti siapa kamu sebenarnya, sehingga orang ini nanti bisa melihat siapakah kau ini sebenarnya. Apakah aku bisa menerima dia? Kebanyakan orang saudaraku berpacaran itu adalah topeng. Itu adalah satu orang berkata cinta monyet. Inilah saudaraku kita perlu belajar bersama-sama. Jangan sampai kau menyesal. Hari-hari terakhir ini banyak sekali orang perceraian terjadi. Terlebih dalam COVID-19 ini, berapa banyak kita bisa melihat peningkatan orang mau apa? Mau cerai. Karena apa? Suaminya sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak menghasilkan uang. COVID ini menjadikan mengalami firman Tuhan. Seperti firman Tuhan mengatakan, masa-masa yang sulit. Dan banyak pasangan yang akhirnya cinta uang, dan akhirnya ketika lu ada uang gua cinta lu, tetapi kalau tidak ada uang ku tendang kau. Inilah saudaraku yang sering kali terjadi. Tidak ada sebuah satu cinta yang sejati, cinta yang tulus. Kalau saudara bisa perhatikan sampai ketika merenungkan ini, luar biasa seorang Yusuf. Ketika dia masih bertunangan, belum menikah, dan tidak ada satu sentuhan di dalam kehidupan, tetapi tiba-tiba pasangannya itu mengandung, dan ini pun mengandung dari Roh Kudus. Ketika secara daging, bagaimana kita ketika melihat pasangan ini, pasangan kita yang kita cintai ternyata mengandung di luar pernikahan. Hal ini sangat amat mengecewakan bagi pasangannya. Tetapi lihat Yusuf, dia adalah orang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Berapa banyak hidup kita ketika di muka umum, wah, menjelekkan pasangan kita, menjelekkan anak kita, menjelekkan orang tua. Saya katakan inilah tidak memiliki cinta yang murni. Ketika kita melihat pasangan kita itu lemah, kita perlu jaga. Karena apa yang dipersatukan Tuhan, dua itu menjadi satu. Ketika menjadi satu adalah dalam dirinya. Ketika kita menceritakan pasangan kita atau orang tua kita atau anak kita di muka umum, maka disinilah itu sama saja kita menjelekkan diri kita sendiri. Inilah saudaraku, kita perlu memiliki apa? Cinta yang tulus. Makanya ketika kita mau belajar sama-sama cinta yang tulus, kita perlu miliki dengan benar. Bagaimana untuk kita bisa memiliki cinta yang murni ini? Engkau harus memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kau tidak akan mampu. Maka ketika Maria itu lahir dari Roh Kudus, maka memberikan kekuatan, kemampuan bagi Yusuf, sekalipun saudaraku menjadikan satu yang sangat syok, kekecewaan kita bisa melihat terjadi di mana-mana. Ternyata pasanganku seperti ini. Ternyata karena pada waktu masih pacaran, mereka melakukan hanya yang baik-baik saja, tidak menunjukkan aslinya dalam dirinya itu seperti apa. Ketika dia menikah, ternyata dia adalah seorang pembohong, munafik. Akhirnya kecewa. Ketika kecewa, saudaraku, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, perceraian mulai terjadi. Oleh karenanya betapa penting kita harus memiliki ketulusan hati.
Anak-anak muda perlu engkau belajar memiliki cinta yang sejati. Kalau engkau punya hubungan baik dengan Tuhan, para suami kau punya hubungan baik dengan Tuhan, para istri punya hubungan baik dengan Tuhan, cinta Tuhan ada dalam diri kita, maka kita bisa, saudaraku, menjadi saksi dimanapun kita berada. Maka itu dapat kita impartasikan kepada keluarga kita, cinta yang murni dan cinta yang tulus. Memang tidak mudah menjadikan sebuah satu hidup cinta yang tulus ini, tidak mudah. Tetapi mari kita mau belajar bersama-sama. Ketika saat ini kita diingatkan oleh firman Allah dengan sebuah satu tujuan. Biarkan tahun depan, tahun 2021, dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan menghendaki kita memiliki cinta yang tulus-tulus. Dengan tulus hati, kita cinta yang murni kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Jika kita mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, dalam situasi kondisi apapun, engkau tetap mengutamakan Tuhan. Berapa banyak hidup kita di hari-hari ini ketika kita mengalami persoalan, kita malah justru bukan dekat dengan Tuhan, malah justru jauh dengan Tuhan. Inilah waktunya, saudaraku. Kedatangan Tuhan kita tidak tahu kapan saatnya, tetapi firman Tuhan mencatat bahwa kedatangan Tuhan itu semakin hari semakin dekat. Tuhan tidak akan menangguhkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekalipun Dia memberikan kesempatan, tetapi ketika kesempatannya ada, tidak kita gunakan, jangan menyesal di kemudian hari. Ketika kita tertinggal, ketika kita binasa, ketika kita tidak bisa diterima oleh Tuhan, dan nama kita tidak dicatat dalam buku kehidupannya. Oleh karenanya, biarkan pada pagi hari ini milikilah cinta yang murni, cinta yang tulus dengan pasanganmu. Maka ketika engkau disatukan, maka kau tidak pernah akan mencemarkan nama baik pasanganmu, siapapun juga, karena engkaulah menerima dia sebagaimana apa adanya. Di dalam satu janji nikah pun itu pun dinyatakan, aku berjanji menerima pasanganku apa adanya. Waktu engkau sakit, waktu engkau sehat, waktu engkau diberkati, waktu engkau tidak diberkati, waktu engkau dalam keadaan ini, keadaan itu, semua aku menerima engkau apa adanya dengan cinta kasih yang tulus. Hari ini mari koreksi diri kita. Siapa yang suka mencemarkan nama baik pasanganmu? Siapa yang suka menjelekkan pasanganmu, orang tuamu, anakmu di muka umum? Bertobatlah. Hari ini perlu kita sungguh-sungguh memperbaiki hidup kita dengan satu tujuan. Adalah satu, kita ketika waktunya Tuhan datang, kita bisa menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan pujian tadi. Menyenangkanmu, sudahkah kita menyenangkan Tuhan melalui kehidupan kita? Milikilah dalam kehidupan kita keluarga yang tulus hati, maka kau tidak akan mencemarkan nama baik pasanganmu. Ketika kau melakukan ini, saudaraku, sama saja kau menyakiti hati Tuhan. Oleh karenanya marilah saudaraku belajar daripada Yusuf, memiliki cinta yang tulus, menerima pasangan apa adanya, menerima Maria sebagaimana apa adanya. Sekalipun saudaraku Maria mengandung tanpa disentuh oleh Yusuf, tetapi Yusuf masih bisa menerima. Di dalam ayat selanjutnya, saudaraku, ketika Yusuf mempertimbangkan keputusannya, dia mendapatkan sebuah satu dari pesan dari Tuhan, jangan ceraikan. Saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ketika kau mengalami persoalan dalam hidupmu, saya mengingatkan Tuhan membenci perceraian. Jangan sampai terjadi perceraian. Ketika kau menjadi perceraian, ingatlah bahwa Tuhan tidak menghendaki akan hal ini. Makanya perlu belajar. Milikilah hubungan dekat dengan Roh Kudus. Terus minta pimpinan Tuhan. Engkau cari pasangan, jangan melihat karena luarnya. Tuhan selalu mengajarkan dia melihat hati. Ketika kita melihat luar, itu semua bohong. Saya tidak anti dengan saudara mencari pasangan yang cantik,
yang ganteng, yang kaya, tidak salah. Tetapi kalau itu prioritas kita yang utama, maka kau akan kecewa. Karena Tuhan selalu melihat hati. Tunjukkan keaslian kita, kemurnian kita, cinta kita kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua. Apakah kita bisa memiliki cinta yang sejati? Inilah saudaraku yang pertama. Jika engkau untuk memiliki ketulusan hati, mari milikilah cinta yang sejati. Bagaimana kita bisa memiliki cinta yang sejati? Kalau hidupmu erat dengan Tuhan, engkau melakukan firman Tuhan dengan benar, kau punya hubungan dekat dengan Tuhan, engkau baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya asal baca. Berapa banyak kita baca cuma hanya doang baca. Aku sudah membaca firman Allah, Alkitab ini 100 kali lipat, tetapi kita tidak mengerti apa-apa. Cuma hanya baca, tetapi ketika kita membaca, pikiran kita nggak tahu kemana, hati kita penuh dengan kekecewaan. Semuanya itu tidak akan mengerti. Di dalam membaca firman kita harus berdoa. Kita harus minta pimpinan Tuhan. Kita minta adalah suatu apa dulu, supaya kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Apakah kita sudah setiap pagi kita belajar memiliki hubungan dekat dengan Tuhan? Maka Yesaya pun berkata, setiap pagi Tuhan mempertajam mulutku dan mempertajam telingaku untuk mendengar, karena Tuhan membuka telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Apakah kita sudah memiliki itu? Belajarlah engkau memiliki itu. Maka ketika kau izinkan setiap firman kau baca sekalipun tidak mengerti, satu saat ketika kau peka, ketika kau memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, maka kau akan tahu Tuhan akan berbicara apa di dalam hidupmu. Inilah saudaraku yang pertama. Milikilah cinta yang murni atau cinta sejati, cinta yang tulus. Di dalam kelemahan setiap pasangan kita, setiap pasangan kita pasti punya kelemahan dan punya kelebihan. Menjadi pertanyaan, sudahkah kau bisa menerima pasanganmu sebagaimana apa adanya? Terimalah dia, sekalipun banyak kelemahan, tapi terimalah dia menjadi pasangan yang seumur hidup. Oleh karenanya, biarkan pada saat pagi hari ini Tuhan ingin mengajar kita untuk kembali. Milikilah cinta yang murni. Milikilah hubunganmu dengan Tuhan yang murni, maka kau akan bisa melakukan firman Allah dengan sesama. Itulah yang pertama. Yang kedua, bagaimana saudaraku untuk kita memiliki hati yang tulus hati? Yang kedua saudaraku adalah kita memiliki cinta yang tidak pura-pura. Ketika kita bisa melihat suami Yusuf, suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Inilah saudaraku menjadikan satu cinta yang tidak pura-pura. Banyak orang di hari-hari ini berpura-pura sok suci, tetapi kehidupannya saudaraku itu bagaikan, maaf kata, saya bisa berkata itu seperti kuburan. Di luarnya saudaraku kita bisa melihat bahwa semua dihiasi dengan luar biasa, diberikan tanaman yang luar biasa, tetapi di dalamnya itu bangkai, pura-pura. Saudara, maaf kata, berapa banyak kita sekarang ini memiliki sebuah kepura-puraan di gereja? Haleluya. Kau bisa berkata Tuhan terima kasih sebagainya. Kau bisa menunjukkan cintamu kepada Tuhan. Tapi ketika keluar di muka orang dunia, di tengah-tengah keluargamu, bagaimana perkataan? Bagaimana sikap kita? Apakah hidup kita ini sudah menyenangkan, membawa dampak damai di mana kita berada? Apakah itu ada damai di rumah tangga? Apakah itu ada damai di tokomu? Apakah itu ada damai di pekerjaanmu? Dimanapun kita berada, sudahkah kita membawa dampak, yaitu suasana surga terjadi di dalam kehidupan kita? Tidak mengherankan di hari-hari ini katanya ke gereja, tetapi ternyata hidupnya
cuman pura-pura. Berapa banyak hari-hari ini, maaf kata, hidup kita suami istri kita memiliki hubungan baik, tetapi di dalamnya berapa banyak kita menyimpan kekecewaan dengan pasangan kita. Anak-anak, berapa banyak kau menyimpan kekecewaan dengan orang tuamu? Orang tua, berapa banyak kita kecewa dengan anak-anak kita? Disinilah saudaraku, mari kita belajar. Tunjukkan dalam kehidupan kita dengan tidak berpura-pura atau kemunafikan atau sandiwara. Sandiwara di depannya, wah luar biasa. Tetapi ketika bertemu dengan temannya, bertemu dengan siapapun, yang nomor satu adalah apa? Menjelekkan pasangan kita, orang tua kita, atau anak kita, atau bos kita, atau siapapun kita. Terjadi di dalam gereja. Mari kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Berapa banyak jemaat yang menjelekkan gembalanya, majelis menjelekkan gembalanya, dan gembalanya pun juga sama menjelekkan jemaatnya ataupun majelisnya. Kita belajar hari-hari ini, mari tunjukkan cinta kita, jangan pura-pura. Ketulusan yang sungguh yang ada, kemurnian yang ada, yang sungguh-sungguh kita tunjukkan, supaya berdampak damai dimanapun kita berada. Sekalipun kita berbeda, sekalipun kita, saudaraku, berpandangan yang sangat berbeda, tapi bagaimana menciptakan sebuah satu damai dimanapun kita berada. Di dalam damai ini jangan sampai ada pura-pura. Berapa banyak kita pura-pura? Saudaraku, saya pernah cerita kepada Bapak Ibu Saudara, teman yang ketika berkunjung di salah satu jemaat, ketika dia tidak tahu bahwa pendetanya sudah datang. Pada saat dia mau datang, tiba-tiba ini lagi ramai di rumah tangga. Wah, babi lu, coro lu, wah kan gitu ya. Lalu saudaraku piring, rombang, wah ini ngamuk ini dan sebagainya. Tiba-tiba pendetanya mengetuk pintu dan ningnong. Ketika suasananya lagi ramai itu hening. Ketika ia berkata, siapa ya? Saya, Pak Pendeta. Woi, Pak Pendeta, tunggu dulu. Hei sayang, hei mami, ini ada Pak Pendeta. Tahu maksudnya saudaraku? Munafik. Ketika dia sedang ada di situ, pura-pura baik, mami sini duduk di sini. Ayo, Pak Pendeta datang. Yuk kita berdoa bersama-sama. Ketika Pak Pendetanya keluar, to be continue, berantemnya dilanjutkan. Ini seringkali terjadi. Oleh karenanya mari bersama-sama, jangan pernah kita mencemarkan nama baik orang tuamu, nama baik anak kita, nama baik pasangan kita. Berapa banyak di hari-hari ini kita menjelekkan tanpa disadari bagaimana hidup kita. Tanpa disadari kita menghakimi orang itu. Dan ingat, jangan kau menghakimi, satu saat pun kau juga akan dihakimi. Oleh karenanya belajar bersama-sama di saat Natal ini, supaya dampak tahun 2021 ini, damai di bumi ini terjadi, dalam keluarga ini terjadi. Ketika damai ini terjadi dalam setiap rumah tangga, saya yakin percaya yang menikmati adalah engkau sendiri dan keluarga. Ketika engkau hidup rukun satu dengan lain, maka firman Tuhan mencatat bahwa berkat Allah akan turun dari atas sampai bawah. Amin. Inilah saudaraku, mari ciptakan dengan sungguh-sungguh. Kita koreksi diri kita. Apakah aku punya kepura-puraan? Tuhan mengatakan jangan engkau menipu dirimu sendiri, munafik. Oleh karenanya tunjukkan sikap hati kita. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Tunjukkan Kristus yang ada. Tunjukkan Yesus lahir di dalam hati kita. Hati kita, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita ini sudah ditebus oleh darah yang mahal.
Tunjukkan hidup kita, kasih kita kepada semua orang, sekalipun tidak ada orang yang sempurna, sekalipun kita seringkali berdosa. Tetapi marilah, milikilah pertobatan hidup kita setiap hari. Ketika kau diingatkan Tuhan, oh ya, aku telah menyakiti pasanganku, orang tuaku, anakku, dengan perkataan atau sikapku, bertobat. Setiap hari kita memiliki pertobatan dengan satu tujuan, hidup kita memurnikan, supaya kita memiliki ketulusan hati, supaya apapun yang kita ucapkan, kita tidak mau menjelekkan orang lain. Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik istrinya. Bapak Ibu Saudaraku, mari belajar bersama-sama dengan satu tujuan. Ketika kau melakukan mendengar firman Tuhan dan kau lakukan ini, maka tahun 2021 kau akan melihat, sekalipun dunia ini mengalami hal-hal yang sangat mengerikan, keadaan dunia semakin terpuruk, tetapi ketika kau memiliki hal yang ketulusan hati yang luar biasa, maka saya yakin percaya Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya melalui hidupmu. Dan hidup setiap kita yang melakukan ketulusan hati itu selalu dipelihara dan selalu diberkati oleh Tuhan. Itu pasti, saya yakin percaya. Gak percaya, tunjukkan. Berapa banyak seringkali saya katakan pada Bapak Ibu Saudara, ketika kau memperkatakan, jujur, siapa yang sudah menikah di atas 20 tahun? Acung ya di bawah. Malu? Ketika kau sudah umur 20 tahun dalam pernikahan, ketika pasanganmu tiba-tiba kau tidak pernah mengatakan I love you, tiba-tiba memperkatakan I love you, kira-kira pasanganmu ngomong apa? Halo? Cangkemmu ya? Kan gitu ya? Maaf ya, apalah pret, kan gitu. Padahal itu datang dari tulus hati, saudara. Makanya saya katakan, jangan pura-pura, libatkanlah dalam kehidupan kita. Kita belajar. Pasangan suami istri, belajarlah. Katakan belum, I love you. Belum. Siapa di sini yang selalu mengatakan tiap pagi pada pasanganmu I love you? Pemirsa yang ada, bagaimana? Apa kau memperkatakan pasanganmu setiap hari I love you atau I love you? Saudaraku, belajar. Ketika kau punya urusan hati, maka ketika kau menyampaikan I love you, itu datang dari hati yang paling dalam. Disinilah setiap hari Tuhan menunjukkan cintanya kepada kita. Dia ingin memeluk setiap hari, dan dia berkata, I love you anakku. Inilah yang aku berikan kepadamu. Aku rela meninggalkan surga dan lahir di muka bumi ini untuk membeli hidup saudara dan saya, menggantikan bapak ibu dan saudara dan saya. Dan inilah saudara kasih yang tidak pura-pura. Dan Yesus rela mati. Yesus mau lahir di muka bumi ini, sekalipun ia lahir, saudaraku, di Palungan. Semua hotel menolak. Berapa banyak hidup kita menolak? Hari-hari akhir ini, tunjukkanlah kasih-Mu. Jika engkau mengasihi Allah, jika engkau mengasihi Tuhanmu, maka engkau melakukan segala apa yang diperintahkan oleh firman Allah. Itulah yang dilakukan. Sudahkah kita melakukan dengan sungguh-sungguh atau dengan pura-pura? Di gereja manggut-manggut, ketika kau pulang, dasar lu babi, dasar lu corok, babi dan corok menikah, anaknya kayak apa? Saudara, inilah satu bukti bahwa mari tunjukkan kasih-Mu, jangan pura-pura.
kemunafikan mulai banyak ditunjukkan dalam pasangan hidup keluarga. Kenapa? Tertancaplah yang namanya kekecewaan. Hari ini Yesus mau lahir dalam kehidupan kita. Dia ingin membuang semua hal-hal yang tidak berkenan di hati kita. Dia ingin membuang semuanya. Oleh karenanya saudaraku, mari, maukah hidup kita mau diubah oleh Tuhan? Hendaklah kita jangan memiliki kemunafikan atau topeng-topeng yang ada. Ketika kita menggunakan topeng ini saudaraku, satu saat topeng itu akan terbuka. Ketika itu dibukakan oleh Tuhan, dan engkau akan dipermalukan di muka umum. Mulai hari ini ubah sikap kita melalui dari Natal ini. Belajar dari Yusuf, seorang yang tulus hati. Sudahkah kita memiliki ketulusan hati dalam hidup kita? Kemurnian yang sungguh-sungguh, cinta yang murni kita miliki. Ketika itu ada dalam hidup kita, berbahagialah dimanapun kau berada, membawa damai luar biasa. Ketika bumi ini penuh damai, maka saya yakin percaya bumi ini sudah jauh daripada namanya kekerasan. Oleh karenanya, belajarlah hal yang kedua, yaitu milikilah engkau hati yang murni, supaya tidak berpura-pura. Yang ketiga, saudaraku, perlulah kita memiliki kemurnian hati. Yang ketiga inilah kita belajar daripada namanya Yusuf. Ayat 24 dan ayat 25 mari kita akan baca bersama-sama. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa melihat kenapa Yusuf bisa menerima Maria, sekalipun Maria itu mengandung di luar sentuhan daripada Yusuf. Karena Yusuf memiliki dan menjaga hati yang murni. Kemurnian inilah perlu kita jaga di dalam kehidupan kita. Maka di sini saudaraku, dia mentaati. Ketika mentaati firman Allah, esok harinya sesudah bangun, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Berapa banyak hari-hari ini kita yang menyimpan akar pahit, kekecewaan. Kita tidak mau menerima pasangan kita. Hari ini marilah belajar dan bertobat sungguh-sungguh. Jangan sampai kau menyesal di kemudian hari. Hari-hari inilah perlu kita membuka dan membereskan hati kita. Izinkan Tuhan lahir dalam menjadi palungan di dalam hati kita, menjadikan satu hati yang bersih. Disinilah saudaraku, mari jaga kemurnianmu, jaga kekudusan kita, jaga semuanya dengan baik-baik. Sekalipun kita mungkin pernah berdosa, minta ampun dan bertobat. Jagalah hati kita dengan sungguh-sungguh hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Maka ketika kita menjaga dengan benar-benar, maka Tuhan berkata, aku mendapati hidupmu tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Ketika engkau memiliki hidup tepat seperti apa yang Tuhan inginkan, maka Tuhan berkata, aku sudah menyediakan tempat bagimu. Masuklah ke dalam perjalanan pada perkawinan anak domba. Surga banyaklah tempat. Oleh karena saudaraku, mari hari inilah kita belajar tinggalkan nama kekecewaan kepada siapapun. Saya yakin percaya semua di sini pernah kecewa. Saya pernah kecewa.
Tetapi ketika kita kecewa, buang itu saudara. Belajar kita bertobat minta ampun sama Tuhan. Berapa banyak kita menyimpan akar baik, ketika kita simpan akar baik itu saudara. Jangan pernah itu kekecewaan kita kembangkan dan itu berakar. Ketika itu berakar akan menjadi sakit hati. Ketika sakit hati itu dipelihara akan menjadikan dendam. Ketika dendam itu dipelihara akan menjadi dendam kesumat. Dan ketika itu dipelihara terus saudaraku, saudara akan mengacaukan dunia ini. Sehingga ditanamkan kebencian. Hari-hari ini Tuhan bisa melihat. Dunia sedang menyebarkan namanya kebencian kepada orang. Belajarlah dan bertobatlah. Yesus lahir di dunia ini menghapuskan semua yang namanya kebencian, fitnah, iri hati. Semua itu dibersihkan. Maukah hari ini kau menerima Yesus, membuka hatimu untuk menerima Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan Dia hidup. Dan hidup kita yang mendukakan Roh Kudus, karena Dia akan tinggal dalam hati kita selama-lamanya. Janganlah izinkan dosa ini ada, kekecewaan, bereskan semua itu. Sehingga ketika kita membereskan tahun 2020 dan sebelumnya, mari bereskan itu. Ketika ada orang yang menyakiti, kita perlu doakan dan kita berkati dia. Ketika kita memberkati dia, kita buang semuanya ini dan minta sama Tuhan kekuatan, kemampuan yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan lihat hati kita. Ketika kita berdoa dengan manis, dengan sungguh-sungguh, pertobatan yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mendengarkan. Dan saya yakin percaya ketika kau membuang itu semuanya ini, tahun 2021 akan menjadikan satu tahun berkat bagi hidupmu. Oleh karenanya saudaraku, bersihkan hati kita. Siapapun kita yang ada, siapapun saudara yang mendengarkan firman Allah dan melalui dari video ini, mari hari ini damai akan dipenuhi di muka bumi ini melalui gereja Tuhan. Gereja satu dengan gereja yang lain, hamba Tuhan satu dengan lain, hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, hamba dan Tuhan, siapapun kita, mari bereskan hidup kita. Hendaklah kita menjaga kemurnian hati kita. Jangan sampai ada sampah dalam hidup kita. Ketika ada sampah, disitulah akan mendatangkan penyakit dalam kehidupan orang tersebut. Hari ini mari kemunafikan harus kita buang. Bertobatlah sungguh-sungguh dan milikilah kasih yang tulus. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan kasih yang tulus. Dan kita bisa melihat Yusuf memberikan cinta yang murni, ketulusan hati untuk pasangannya sekalipun mengalami rintangan yang luar biasa. Tetapi Yusuf mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Maukah hari ini kau mentaati apa disampaikan firman Tuhan? Ketika kau mau mentaati firman Allah, saya yakin percaya menjadikan satu berkat Allah akan dicurahkan dalam hidupmu satu persatu. Bahkan hari-hari ini, hari akan dipercepat. Tuhan akan mendatangkan pertolonganmu dengan cepat. Tuhan akan menyembuhkanmu dengan cepat. Tuhan akan memberkatimu dengan cepat. Hidup kita akan mengalami pertolongan dengan cepat. Karena inilah waktunya. Waktu hari dipercepat. Semuanya dipercepat. Tetapi ingat, ketika kita tidak mau bertobat, maka hukuman itu pun juga akan dipercepat. Tinggal pilih mana. Semua pilihan ada di pihak kita. Mana yang kita pilih? Semua kita menjadi dewasa. Pilihan mana yang akan kita pilih? Pilihlah, yaitu kehidupan bukan kematian. Pilihlah berkat bukan kutuk. Berkat inilah ketika kita melakukan firman Allah dengan benar. Hari ini belajar daripada Yusuf. Jaga hatimu. Yusuf menjaga hatinya ketika dia melihat pasangannya, melihat tunangannya, dia mengandung, sekalipun itu mengandung dari Roh Kudus. Tetapi ada kekecewaan. Tetapi ketika dia mempertimbangkan maksud tersebut, maka dia memilih apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sudahkah engkau memilih apa diperintahkan Tuhan dalam hidupmu? Hari ini buanglah yang namanya kecewa. Buanglah yang namanya kau sakit hati.
itu akan merugikan bagi manusia. Itu akan mendatangkan sakit penyakit. Tidak percaya, saudara bisa buktikan. Engkau punya rumah, jika ada sampah yang basah, biarkan itu 5 tahun dan saudara akan tahu seperti apa rumah itu baunya. Ketika itu terus dipelihara, ketika tidak pintu, tidak jendela tidak pernah dibuka, ketika kau hidup ada di dalamnya, maka hidupmu juga akan menjadi penyakit. Sama dengan kehidupan kita. Hari ini mari lepaskan semuanya ini. Biarkan, izinkan Tuhan memerintah dalam hidup kita. Tujuan ini adalah supaya kita taat. Ketika kita mentaati, maka damai ada dalam hidupmu. Ketika damai ada dalam hidupmu, maka pergilah, jadikan semua orang penuh dengan damai, sehingga bumi ini penuh dengan damai Allah. Maka ketika ada damai, hidup semua akan menjadi hidup yang luar biasa. Berkat Allah akan dicurahkan oleh kehidupan kita semua. Hari ini, mari pesan firman Tuhan dalam Natal ini adalah hidup kita memiliki ketulusan hati. Ketika kau memiliki ketulusan hati, kau akan belajar seperti Yusuf. Ketika Yusuf mentaati, maka lahirlah Yesus sebagai Immanuel yang dia menyertai kita. Biarkan dalam Natal ini kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Hari ini Tuhan mengendaki bongkar semuanya, dosa-dosa yang ada, kerikil-kerikil yang ada, semua hal-hal sampah-sampah yang ada, buang semuanya ini dan penuhilah dengan damai Kristus. Maka senyummu, perkataanmu, sikapmu akan menunjukkan hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang nampak dalam hidupku. Damai sejahtera di dalam keluarga terjadi atas kehidupan bagi kita semua yang mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bagi berdiri bersama-sama. Kita minta kepada Tuhan, yaitu kasih yang sejati, yang sanggup mengubah hati kita. Karena kita tahu kasih yang Tuhan berikan melebihi dari segala hidup kita. Ketika kau membuka hatimu, firman yang ditabur kau meresponi dengan benar dan minta ampun dan bertobat sungguh-sungguh, maka kita yakin percaya semua itu akan Tuhan berikan atas hidup kita. Haleluya. Lalu ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Khusus bagi kamu wanita semua, mengatakan telah kudapati. Kaum bapak berdoa, terimalah kasih yang sejati daripada Tuhan yang mau mengubah hidupmu. Haleluya. Ya Tuhan, Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidup. bagi kaum bapak dan prialah, pujikan telah kudapati. Bagi wanita berdoa, kasih yang sejati
yang mampu mengubahkan hatiku. Amin. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Bersama-sama angkat tangan kita. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Ku berikan, inilah kami Tuhan, kami berikan hidup kami. Haleluya, dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Damai memenuhi bumi ini ketika gerejamu penuh dengan ketulusan hati, kemurnian, dan tidak ada kemunafikan, tidak ada satu kepura-puraan, dan kami boleh menjaga hati penuh dengan kemurnian-Mu Tuhan. Sehingga inilah menjadi satu doa kami pada saat pagi hari telah kami dapati kasih yang sejati dalam Engkau, yang sanggup mengubah setiap kami. Hari ini kami mau bertobat ya Tuhan, dan kami mau melepaskan sakit hati, kekecewaan yang ada, sehingga ketika kami boleh menjadi saksi-Mu, membawa nama Tuhan, membawa kehidupan Tuhan yang serupa dengan gambar Allah, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang sungguh nyata, maka disitulah damai akan terjadi dalam hidupmu dan keluargamu. Ketika kehidupan rukun satu dan lain tercipta dimanapun kita berada, Tuhan akan mendatangkan berkat yang luar biasa, berkat dari atas sampai bawah, berkat-Mu, berkat terus keturunanmu sampai anak cucumu. Setiap hidup kita diberkati oleh Tuhan, dan kita yakin penyalawatan Allah terjadi pada saat pagi hari ini. Biarkan damai terjadi bagi kami semua. Pemerintahan yang ada, daripada semua Tuhan jajaran pemerintahan ada, dari presiden sampai semua Tuhan yang terbawah, dari anggota DPR MPR, semua dari kepolisian, TNI, Polri, kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap semua instansi pemerintahan, jadikan mereka menjadi hidup yang takut akan Tuhan. Bagi manusia-manusia yang saat ini melakukan di dalam orasi yang tidak benar, tidak sungguh, biarkan mereka bertobat dan menerima Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Menjadi doa kami saat ini Tuhan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, maka bumi ini akan penuh dengan damai dan ketulusan hati. Terima kasih Bapa, terima kasih lebih gerejamu saat ini. Kami berdoa bagi kami setiap pemirsa yang ada, bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Biarkan ketulusan hati itu terjadi atas kehidupan setiap kami semuanya Tuhan. Pulihkan gerejamu, pulihkan Tuhan rumah tangga kami, pulihkan hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, di dalam setiap kehidupan kami, mantu dengan mertua, mertua dengan mantu, dan tuan dan hamba, siapapun kita bersama-sama. Biarkan ketulusan hati ini kami simpan, biarkan kami dapati, dan kami boleh mengekspresikan dalam kehidupan kami, sehingga kesungguhan ini terjadi atas kami, pertobatan yang sungguh terjadi, maka disinilah kami akan mengalami kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
untuk kota kami ini, kota Kabupaten Purbalingga, Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya. Biarkan damai sejahtera bahkan Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan, bahkan bumi dipenuhi oleh kemuliaan. Bangsa-bangsa kami berdoa supaya mereka berdoa. Kami memberkati bangsa Israel, kami memberkati kami semua Tuhan, bangsa-bangsa yang ada. Berkati mereka dan kami menjadikan satu. Mereka telah menyakiti, kami juga berdoa supaya mereka juga bertobat dan menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa permohonan kami saat pagi hari ini melawat setiap umat-Mu, tidak satu pun yang terlewatkan. Setiap kami sudah mengalami lawatan Allah terjadi, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, bahkan jawaban doa terjadi. Ketika kami pulang, sungguh-sungguh ketulusan itu terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Dan pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarkan kasih karunia daripada Allah Bapa, damai dari Tuhan diberikan atas hidupmu. Dengan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus mempersekutukan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Hosana.